Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku, Putri Kamaladewi, YouTube channel ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mengklik dan menonton video aku. Semoga tetap enjoy di video aku sampai detik terakhirnya ya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi di vlog kali ini aku pengen sharing lagi kegiatan aku sebagai seorang ibu rumah tangga. Jadi ini tuh aku ambil videonya di sore hari gitu ya, tepatnya di hari Idul Adha kemarin. Jadi tadi siang itu aku tuh sempat beres-beres gitu ya teman-teman, tapi baru cuci piring dan juga beresin meja makan. Karena subuh-subuh tuh aku tuh nggak sempat gitu untuk beres-beresin rumah. Jadi baru siang tadi aku beres-beres gitu. Jadi di sini aku lagi rapihin cucian piring aku tadi siang ya ke tempatnya masing-masing. Oke teman-teman, padahal baru aja aku beresin cucian piring ya, tapi ini di atas meja udah ada cucian piring lagi. Jadi ini adalah bekas makan kita tadi siang ya teman-teman. Jadi hari ini tuh aku tuh nggak masak karena aku tuh ada rendang ayam ya. Jadi yang masak tuh ibu aku gitu, karena kata ibu aku biar ibu aku masak sekalian banyak. Jadi aku nggak usah masak gitu untuk hari ini. Dilanjut abis beresin meja makannya, karena kan pasti belepotan ya teman-teman, lengket-lengket gitu juga. Jadi seperti biasa aku mau lap-lapin meja makan aku pakai pembersih kacanya. Jadi kadang meja ini tuh lengket bukan cuma karena ada makanan yang jatuh ya teman-teman, tapi si kecil tuh juga kalau misalkan makan dia tuh suka banget gitu ngelap-ngelapin tangannya di atas meja kaca ini. Oke, lapin meja makannya udah selesai. Ini aku pasang lagi untuk taplak mejanya. Kemudian untuk rak piring saji aku taruh lagi di atas meja. Dan juga bunganya ya teman-teman. Dan sekarang tuh aku lagi pengen refill lagi ya tisu yang ada di meja makan. Karena tisu ini tuh pasti cepet banget habis. Teman-teman juga kayak aku nggak nih sering banget ya untuk refill tisu. Apalagi tisu yang ada di meja makan. Oke, abis refill tisu, ini aku sebelum ke dapur, aku tuh pengen refill juga ya untuk beberapa bumbu aku gitu. Jadi di sini aku ambil garam dan juga tepung sajiku untuk aku refill ke wadahnya. Jadi untuk bumbu-bumbu yang biasanya udah aku buka sebagian, itu tuh aku taruhnya di bagian bawah ya, nomor 2 dari atas. Tapi untuk bumbu-bumbu atau stok yang belum aku buka, itu biasanya aku susun di bagian atas. Jadi untuk lemari stok aku tuh sebenarnya nggak sesuai gitu ya dengan tulisan yang ada di lemari stoknya. Tapi seenggaknya tuh aku muat-muatin aja gitu semua bahan makanan yang aku simpan. Pokoknya semuanya ada di satu lemari itu. Oke teman-teman, jadi untuk refill-refillnya kan aku udah selesai dan dilanjut di sini aku pengen unboxing paket. Ini adalah salah satu paket yang aku tunggu-tunggu juga ya untuk sekalian aku tag di video kali ini. Jadi ini tuh aku beli untuk label stiker gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa bikin sendiri gitu stikernya sesuai kebutuhan kita. Ini aku beli di toko Orange sekitar harga 60 ribuan gitu. Udah sama apa kayak solatipnya gitu ya. Itu tuh sebenarnya untuk labelnya teman-teman. Jadi dia itu tinggal potong dan juga tempel aja. Oke, di sini aku pengen tunjukin ke teman-teman semua gimana cara pasangnya. Jadi untuk kayak kertas labelnya itu tinggal kita selipin aja gitu ya teman-teman. Kemudian kita cetek-cetekin, otomatis kertas selipnya bakal keluar kayak gini. Kemudian ketika udah pas, tinggal kita ketik aja sesuai kebutuhan kita. Contohnya di sini aku pengen tulis garam ya. Jadi tinggal aku sesuaikan di hurufnya. Kemudian kalau udah pas, tinggal kita klik lagi. Nanti otomatis kertasnya itu bakal kegeser kayak gitu.
Oke, dan inilah hasil beberapa yang udah aku cetak gitu ya teman-teman. Jadi ini semuanya tulisan untuk stok bumbu yang aku punya, yang labelnya tuh pengen aku ganti. Oke, yang pertama kali pengen aku ganti adalah stiker label untuk tepung roti ini. Jadi label sebelumnya itu aku tempelin dari bagian bungkusnya gitu ya teman-teman. Jadi tulisan tepung rotinya itu aku gunting terus aku tempel pakai isolatif. Dan alhamdulillah sekarang tuh tampilannya udah lebih cantik ya. Bisa lebih senada juga gitu dengan stiker label yang sebelumnya aku punya. Memang nuansanya warna hitam. Dan untuk botol sambal ini tuh sebenarnya salah gitu ya teman-teman tulisannya, ada huruf yang terlewat tapi nggak apa-apa, tetap aku tempel aja. Dan alhamdulillah inilah hasilnya untuk bumbu-bumbu aku, udah ada label stiker yang baru. Dan menurut aku stiker label itu worth it ya dengan harga segini, tapi hasilnya juga bagus. Dan dia tuh nggak cuma untuk bumbu-bumbu juga ya teman-teman, tapi bisa juga untuk label stiker buku tulis anak. Oke, dilanjut. Ini adalah kegiatan aku di keesokan harinya, teman-teman, alias hari Selasa. Jadi di sini aku lagi pengen masak untuk makan siang. Dan aku masak makan siang ini dari bahan-bahan yang sebelumnya udah aku food prep di video sebelumnya. Oke, jadi di sini aku lagi mulai potong-potongin untuk jamur putihnya. Karena aku lagi pengen bikin tumisan jamur dicampur dengan pipilan jagung. Sebenarnya sih lebih enak kalau tumisan ini tuh dicampur dengan irisan cabai hijau gitu ya teman-teman. Tapi karena untuk anak-anak, jadi cabenya itu aku skip. Oke, dan sebelum mau masak tumisan, di sini aku tuh potong-potongin dulu untuk cumi asinnya. Karena abis aku potong-potong ini, cumi asinnya tuh mau aku rendam dulu dengan air panas. Jadi ketika aku masak, cumi asinnya tuh kayak lebih lembut dan juga lebih kenyal. Oke, sambil liatin kegiatan aku yang masak menu sederhana ini, yang pastinya teman-teman tuh lebih jago ya masaknya daripada aku. Aku pengen juga nih sapa teman-teman semua. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga selalu di dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu di dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit atau sedang tidak enak badan, aku doakan semoga cepat sembuh ya, dan bisa beraktivitas lagi seperti sebelumnya. Ada juga nggak nih teman-teman yang suka masak jamur putih dicampur dengan pipilan jagung kayak aku? Boleh komen-komen ya di kolom komentar aku. Kalau aku tuh suka ya teman-teman, jadi dia tuh kayak renyah gitu loh, gurih tapi juga ada manisnya karena dari jagungnya. Kalau anak-anak aku tuh beda ya teman-teman. Si kakak Una tuh lebih suka ambilin jagungnya daripada jamur putihnya. Tapi kalau si Tama itu suka semuanya gitu, baik jamurnya dan juga jagungnya. Makanya ya tumisannya tuh nggak aku kasih cabai hijau karena pastikan bakal pedes ya. Dan kalau anak-anak udah nyicip ada rasa pedesnya, pasti tuh nggak bakal diambil lagi. Dan untuk aku yang lagi punya bocil-bocil kayak begini tuh pasti otomatis masakannya itu kalau pengen pedes dipisah gitu ya teman-teman, atau sekalian aja tumisannya tuh nggak aku kasih cabe tapi aku punya sambal sendiri untuk dimakan. Karena jujur ya, misalkan aku numis satu bahan tapi aku pisah gitu, ada yang pakai cabe, ada yang enggak, itu tuh kayaknya mager banget gitu ya teman-teman. Aku masaknya 2 kali. Terus juga kadangan itu lauknya itu bisa nyisa gitu loh. Jadi kan mau bazir ya. Jadi ya udah deh, mendingan ngalah aja gitu ya, satu menu tumisan tapi nggak pakai cabe.
Oke teman-teman, kembali lagi ke videonya. Jadi di sini aku pengen lanjut bikin cumi asin pedas, tapi masih dengan panci yang sama dengan tumisan aku sebelumnya. Karena biar cucian piring aku juga tuh nggak banyak gitu ya teman-teman. Jadi biar satu wajan aja gitu yang kotor sekalian. Jadi untuk bahan-bahannya aku tuh cuma pakai bawang merah, bawang putih dan juga cabai rawit. Kemudian waktu bawangnya itu udah wangi, jadi tadi itu langsung deh aku masukin cumi asinnya. Dan untuk bumbu lainnya itu tuh aku tambahin bumbu persawasan gitu ya teman-teman. Ada saus sambal ABC, kemudian kecap dan juga saus tiram secukupnya. Dan udahnya kita tinggal aduk-aduk aja. Dan misalkan teman-teman nggak pengen terlalu kental, bisa ditambahin sedikit air ya. Atau juga misalkan airnya banyak dan pengen kuahnya banyak, bisa juga ditambahkan sedikit tepung maizena. Alhamdulillah ini untuk menu cumi asinnya udah selesai. Dan abis ini aku mau goreng tahu dan juga nugget untuk anak-anak. Jadi aku tuh semingguan ini lagi rajin banget ya untuk bikin tahu dan juga tempe goreng untuk si kecil. Karena si Tama itu lagi kelebihan protein hewani. Jadi menyebabkan luka eksimnya tuh agak lama sembuhnya. Selain tahu dan juga tempe, yang paling bagus tuh juga adalah telur omega ya. Oke teman-teman, sekian vlog aku kali ini. Semoga video aku yang sederhana ini bisa menghibur teman-teman semua. Dan jangan lupa ya untuk selalu support YouTube channel aku dengan like, komen positif, dan juga subscribe-nya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum.